Friends Talk Podcast. This is what friends are for. Alright, hello friends. Kita ketemu di episode pertama Friends Talk Podcast. This is what friends are for. Dan ini persembahan dari Friends Mental Health Support. Ya, kita adalah support system untuk semua masalah-masalah mental health, gangguan penggunaan zat dan HIV dan AIDS juga. Dan untuk kali ini di episode pertama kita sudah kedatangan tamu kehormatan. Ada Aa Novian. Yeay. Yuk. Oke, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu. Jadi Aa Novian sebagai konselor adiksi yang punya background berlatar belakang pengguna zat juga ya Ayah. Ya, pengguna zat juga. Nah, mungkin sebagai awal kita ngobrol-ngobrol ya kan. Ini juga viewers dari Friends Talk Podcast pengen tahu dulu nih latar belakang AA gitu kan. Latar belakang AA mungkin dari tahun berapa, bagaimana kenapa awalnya bisa make gitu, bisa menggunakan gitu. Kalau awal penggunaan sih cukup lama sekali ya, dulu masih zaman SMP. Ini kelas 6 udah mulai kenal alkohol. Iya. Itu udah kenal alkohol. Ya, penyebabnya sih pemicunya ya tekanan sebaya. Ya, peer pressure karena udah mulai akil balik, udah mulai puber. Jadi nongkrong kayaknya kalau nggak sama-sama mereka nggak asik. Nggak asik, iya. Waktu itu sih nggak nyadarin kalau itu akan menjadi kecanduan. Oke. Ya pikir buat seneng-seneng aja, namanya anak baru gede istilahnya kan. Iya. Jadi nggak ada rasa apa-apa. Jadi lambat laun nggak terasa sampai puluhan tahun juga menggunakan. Akhirnya Iya. puluhan tahun juga. Iya. Sampai saya mulai berpikir untuk berhenti itu tahun 2010. 2010 ya. Dari tahun 2010 baru 78. kepikiran berhenti. Oke. 78 itu mulai dari alkohol dulu. Alkohol sama ganja. Alkohol, ganja. Rokok itu udah awal-awalnya itu udah. Oke. Habis itu mungkin kan yang namanya user itu naik terus nih Ayah. Iya. Zatnya ya. Iya. Dari alkohol dulu, mungkin habis itu ganja. Habis Ganja, itu terus obat-obatan. boti, ya kan. Boti. Habis itu Terus mungkin wah kayaknya kurang nih kayaknya nih. waktu itu belum bilang kurang. Pas tahun 92 ke Bali, Ya. mulai kenal yang lain itu. Oh, mulai kenal yang lain. Ya, lebih variatif. Oke. Karena jenis drug tahun itu di Bali yang paling banyak variasinya. Oh, Banyak oke. jenisnya ketimbang di kota lain gitu. Iya. Kalau dulu saya kan asal Jakarta. Jadi awal kalau di Jakarta itu dulu ada istilahnya 3 dimensi. 3 dimensi. Ya, alkohol, obat, gele. Ya. Tapi pas ke sini udah 5 dimensi, 5 macam-macam. dimensi, Iya. nambah 2 dimensi lagi Nambah ya. 2 dimensi lagi. Iya. Itulah yang saya bilang. Itu apaan aja tuh, 5 dimensi. Kalau 3 dimensi kan alkohol, gele, boti. Ya, sabu, Obat. Yang 2 dimensi lagi nih nambah apa lagi? ekstasi, sabu dan butau. Oh, ekstasi, sabu sama ete. 6 dimensi Ya, berarti cuman ya. kan kalau di Bali lebih trennya 5 dimensi. 5 dimensi. Kalau kebenaran saya ini polidrat. Suka Polidrat. semua jenis narkoba. Dulu emang di pikiran yang penting bisa mabok. Ya, benar. Bisa mabok gitu. Oke. Nah, itu polydrugs itu adalah istilah untuk seseorang yang memakai berbagai macam Berbagai jenis. substance, Ya. berbagai jenis. Nah, berbagai jenis zat. Ya. Kan ada juga yang mono Ya. drug. Dia hanya satu jenis saja yang disukain. Oke. Dia pakai yang lain nggak bisa dia. Ya. Nah, tapi kalau Novian ini adalah polydrugs ya. Iya. Jadi Istilahnya lebih dari satu. dia ya bilang. benar. Mungkin kalau istilah kasar itu scumbag mungkin ya.
tong sampah aja dia. Iya, tong sampah. Tong sampah, apa aja dimakan, apa aja dipakai, yang penting Iya. gua nggak sober gitu. Iya. yang penting gua nggak sadar gitu kan. Ya itu kan pemicunya nih, jadi apa istilahnya, nggak asik aja kalau nggak menggunain gitu. Nah. Jadi kurang percaya diri. Iya. Nah itu sekian tahun tanpa saya sadari. Iya. Tanpa saya sadari, saya pikir dulu ya, saya mungkin mati karena drug. Iya. Ya. Tapi semesta tidak seperti itu. Betul. Nah, saya dapat kesempatan untuk ambil pemulihan. Iya. Saya ambil pemulihan di awal tahun 2010, mulai belajar apa sih pulih. Oke. Apa sih pulih, kenapa harus pulih. Dulu jadi didampingin sama konselor juga. Iya. Konselor, kita sih bilangnya bukan konselor, sponsor. Iya. Dia yang mensupport kita tetap bertahan bersih. Oke. Nah ini kan itu awal-awal AA mulai menggunakan nih, ya kan. Nah kalau dihitung dari SMP nih, dari mulai minum alkohol sampai akhirnya di puncaknya kayak gua harus berhenti nih. Ya. Itu kira-kira berapa durasinya berapa tahun tuh? Di atas 25 tahun. 25 tahun ya. Iya. 25 tahun menjadi seorang polydrugs. Iya. Polydrugs user ya. Nah, Wow. jadi yang menyebabkan saya berhenti, saya udah kehilangan semua. Iya. Ya. Uang. Iya. Terus kehidupan saya. Iya. Ya, jadi menggunakan untuk hidup untuk menggunakan. Betul. Ya. Terus keluarga. Ya, rumah tangga saya berantakan. Iya. Jadi saya baru menyadari. Kemarin sih nggak kepikir itu, ada ya keluarga meninggal aja sedihnya nggak keterlaluan. Ya udah, manusia ya wajar mati, yang ujungnya manusia mati. Iya. Yang pada umumnya orang ditinggal salah satu keluarga, entah itu nenek, entah itu orang tua, biasanya kan sedih. Iya. Ini datar aja, Datar aja udah, karena mungkin udah apa ya? Mungkin bisa dibilang hati nuraninya udah ketutup sama zat ya. Bukan hati nurani, jadi hal yang lumrah, kematian tuh hal yang lumrah. Kematian yang lumrah. Uh-uh. Karena mungkin kalau zaman dulu, apalagi zamannya Pak Kau ya, ayah, mungkin kita hampir tiap hari kita dengar ada teman yang mati gitu. Bukan denger aja, karena di depan mata. Kadang depan mata, mati, iya. mati. Kadang biasa aja. Kadang kita sendiri, kita juga yang nolong gitu Iya. ya. Udah berbusa gitu. Kadang-kadang ada yang kita tolong, bisa tertolong, ada yang kita tinggalin juga. Iya. Kadang ada juga kita tinggalin di tol gitu kan. Iya. Kalau Jadi Jakarta itulah gitu. apa istilahnya, dinamikanya seorang pecandu ya, saat masih menggunakan semua datar. Ya. Ya semua datar. Biasa itu ya. Karena ya dia hidupnya memang sekupnya itu aja, menggunakan aja. Ya. Nah, di luar itu dia bukan bagian dia. Ya. Oke. Nah, kan setelah 25 tahun nih, akhirnya make ya kan. Make, dan sekarang malah menjadi terbalik ayah. Menjadi terbalik yang dulunya mungkin sorry itu saya mungkin bisa dibilang stigmanya user itu adalah sampah masyarakat lah katanya gitu kan. Nah sekarang malah yang bergerak atau bekerja di bidang rehabilitasi dan juga bekerja di lapas kerobokan ya. Lapas Kerobokan Ya. ini sebelumnya di Lapas Narkotika Bangli. Lapas Narkotika Bangli. Nah itu gimana ceritanya dari mulai sembuh dan akhirnya ditarik untuk menjadi konselor adiksi dan kerja di lapas narkotika itu. Jadi awalnya saya pulih 2010, setelah saya 2 tahun saya dapat kesempatan belajar. Iya. Kesempatan belajar yang penyelenggaranya Badan Narkotika Nasional. Oke. Nah, saya ikut pelatihan konselor adiksi. Iya. Ya, di kurikulum 1 sampai kurikulum 2 waktu itu yang pertama awal. Terus udah dapat pengetahuan, saya coba praktekkan. Iya. Ya, karena saya pikir di benak saya harus bantu ini orang-orang yang seperti saya ini, harus saya bantu. Karena betapa tidak enaknya di dalam gangguan penggunaan zat itu sangat tidak enak sekali.
Jadi juga nggak mudah, saya pulih itu juga nggak mudah. Ya, satu, perlu dukungan keluarga. Oke. Ya, untuk menguatkan dia, untuk mempertahankan komitmen dia untuk pulih dari penggunaan zat, harus ada dukungan keluarga, dukungan lingkungan, teman-temannya juga harus bantu ngedukung. Karena saya pernah pulih dari 2010 sampai 2017, saya pernah jatuh, pernah mati lagi, sampai berhenti lagi 2019 kemarin. Ya, 2 tahun saya jatuh lagi. Dari situ saya mulai mengerti tentang gangguan penggunaan zat yang begitu sulitnya untuk pulih. Ternyata saya waktu itu komitmennya kurang kuat. Pengetahuan udah punya, tapi komitmennya sama dukungan. Dukungan yang mana orang-orang terdekat saya bukan dia nggak ngedukung ini, dia udah kerja, pasti udah nggak pakai lagi. Rupanya penyakit saya kan di kepala, yang setiap saat akan kambuh lagi. Karena ini penyakit kambuhan. Relapse. Ya bahasa di teman-teman kita di orang-orang program relapse. Menggunakan lagi. Nah itu sangat sulit sekali. Saya setelah relapse itu baru saya menyadari, oh inilah kecanduan. Tadi saya masih menyangkal ini karena saya butuh kerja aja, kerjaannya saya harus tidak mabuk. Ternyata tidak seperti itu. Jadi benar yang dibilang sama konselor, dibilang sama sponsor saya, kadang-kadang udah reservasi, udah mesen. Ya, kalau kita harus cerita dengan orang yang dipercaya. Wah, ada pikiran pengen menggunakan, jangan disimpan sendiri. Itu tinggal, atau sponsor saya bilang, bom waktu itu. Kalau kamu nggak ceritakan, bom waktunya dibuang. Diceritakan, kemudian disimpan, tinggal tunggu waktu udah. Betul. Karena untuk ketergantungan sendiri ketergantungan sendiri itu adalah forever sebenarnya. Selamanya gitu. Karena relapse itu bisa terjadi kapan saja kan, gitu ya. Bisa terjadi kapan saja. Nah, itu kira-kira apa aja yang penyebabnya orang bisa relapse lagi gitu? Ya paling banyak sih penyebabnya kan masalah di keluarga, masalah kerjaan, masalah percintaan, relationship, itu penyebabnya. Itu kalau menurut saya, buat saya itu ya dia pantas menggunakan, itu punya masalah. Kalau bahasanya orang-orang rehab, pembenaran. Bahasa orang rehab, orang pembenaran. Ya memang gue udah lama gak pakai, kan gue punya masalah, wajar dong gue pakai. Karena ada penyebabnya, karena gue punya masalah. Ya. Karena orang-orang biasa yang non gangguan penggunaan zat punya masalah, mereka akan curhat istilahnya. Curhat ke orang yang dipercaya atau yang dituakan. Minta masukan, minta bimbingan. Nah, kalau di pengguna narkoba, dia kan punya basicnya, dia marah make, seneng make, sedih make. Dia itu udah melekat. Jadi pas dia pulih, pasti punya masalah, dia nggak siap menghadapi masalah itu. Jadi di sini saya belajar. Nah, ini akan saya telurkan ke teman-teman. Hidup memang punya masalah, cuman cara menyikapi masalah itu yang berbeda dengan pengguna JPZ ini JPZ. Dia nggak bisa lari, hanya tahunya itu aja untuk menyelesaikan. Padahal itu tidak menyelesaikan, malah masalah baru, malah memperburuk malah memperburuk. Nah, jadi ya dulu saya masih beranggapan dengan menggunakan selesai sudah masalah. Ternyata saat menggunakan selesai masalah. Ternyata ada masalah baru yang tanpa saya sadari. Timbul masalah baru lagi. Masalah ketergantungan lagi. Atau yang paling utama bukan masalah ketergantungan, di finansial. Ya itu yang tanpa disadarin, harga berapapun dibeli. Itu udah kelihatan. Dia nggak menyadari kalau harusnya kalau untuk makan, ngerokok, kasar katanya 50 cukup, kalau udah menggunakan nggak cukup. Kadang-kadang kalau dia menggunakan, rokok udah nggak perlu lagi. Dia untuk beli itu aja, nanti rokok bisa minta. Ini yang terjadi. Kalau sekarang saya rubah apa yang dulu saya lakukan di zaman saya masih menggunakan, saya pakai, cuman sekarang cara yang positif. Strategi-strateginya sama yang dulu, cuma sekarang yang positif. Dulu kan negatif.
untuk berbohong untuk kepentingan dia. Saya kan nggak perlu berbohong, akan cerita. Ya. Sebenarnya. Oke. Nah, ini untuk melawan sebenarnya yang kita harus lawan pertama itu kan sugesti ya. Iya. Sugesti kayak banyak orang yang mensugesti dirinya sendiri kalau gue nggak bisa kerja kalau nggak nyabu nih. Gue nggak bisa ketemu orang nih kalau nggak alkohol dulu, kalau nggak minum dulu gitu kan. Nah, ada nggak cara-cara buat ngelawan sugesti itu? Ya, kalau saya gini, saya langsung ingat saat tidak menggunakan, mengerjakan sesuatu tidak menggunakan. Ya. Bisa nggak saya waktu itu? Ya. Sebelum saya kecanduan parah. Ya. Saya ingat, saya lihat bisa melakukan itu. Ya. Karena sekarang udah menggunakan, jadi ditonjolkan. Ini gue biar semakin fokus kerjanya. Contohnya kalau yang biasa sekarang tren sabu, bilang alasannya buat kerja. Ya. Kalau dulu ganja biar tenang, biar jadi sabar. Ya. Sebenarnya ya itu karena penyakit gangguan penggunaan zatnya itu yang dia lebih menonjol. Oke. Nah, untuk sekarang nih ya, untuk sekarang di Indonesia sendiri, untuk GPZ ya, gangguan penggunaan zat, ini sebenarnya yang paling banyak itu substansinya apa? Untuk saat ini sabu Ya? Untuk masih teratas. Kedua untuk anak-anak muda ada sintetis, ganja sintetis ya. Yang namanya macam-macam, ada gorila, noman lah, macam-macam lah. Dan ini sebenarnya termasuk permasalahan baru juga ya untuk sinte ini ya. Maksudnya untuk zatnya baru, permasalahannya sama, kecanduan. Hanya zatnya aja yang jenis baru, cuman masalahnya sama. Permasalahannya sama. Ya. Jadi kalau saya udah belajar, kecanduan bukan hanya drug aja. Banyak orang kecanduan, cuman dia nggak menyadari bahwa dia kecanduan. Ya. Contoh orang kecanduan game, judi. Betul. Ya, tempat saya orang dia nggak ngerugin uangku di rumah aja kok, tapi kan tidur dia udah keganggu. Terus tidur dia main game. Ya. Itu yang nggak pernah disadarin. Betul. Saya sebagai mantan GPZ, yang mantan gangguan penggunaan zat, ya itu yang saya pelajarin. Semua substance sama masalahnya, ya. Yang membedakan hanya beda penggunaannya aja. Tapi masalahnya sama. Oke. Ya. Karena kecanduan sosial media juga itu bisa kecanduan juga. Tapi kan masih masalahnya teman-teman yang tahu, selama dia nggak mengganggu yang seharusnya, yang utamanya yang seharusnya kayak tidur, jangan dengan senang main sosmed sampai tengah malam sampai pagi dibela-belain, saking senangnya dia. Betul. Nah, untuk Anovian sendiri nih ya, setelah lepas dari semua substance dan semua zat yang pernah gunakan, ya kan, apa yang rasain dan apa yang pengen bagiin juga ke teman-teman? Kalau lepas pertama itu yang paling dirasain kesepian. Ya, merasa sendiri, merasa udah nggak asik lagi. Pertamanya. Nah, setelah itu kerjaan. Ya. Jadi mereka udah nggak menggunakan, masih belum kerja. Ini rentan, ini kalau belum dapat kesempatan dia untuk bekerja tuh rentan sekali. Ya. Jadi makanya kalau saya bilang sama teman-teman aktivis atau apa, kalau berhenti menggunakan mudah, ya berhenti menggunakan. Tapi penyakit yang dibawa dari menggunakan itu seumur hidup. Ya, kalau orang masuk rehab aja dikunci 2 minggu sudah nggak menggunakan dia. Iya benar. Berhenti. Tapi yang dibawa akibat dari penggunaan itu di otak itu sampai mati. Makanya ada tadi bahasa relapse bisa mati lagi. Dia udah nggak menggunakan. Akhirnya orang tua udah habis uang banyak untuk rehab, kok masih menggunakan? Karena emang nggak pernah dikasih pemahaman itu. Kita orang masuk rehab bukan putus menggunakan
kesehatan aja. Ya. Kita benahin, kita kasih ajarin tentang penyakit itu ada di otak. Ya, Tiap saat bisa menggunakan lagi. Nah, kita kasih pengetahuan atau skill dia untuk saat datang masalah, datang trigger, pemicu atau datang tugas, dia bisa menghandle-nya. Karena sampai sekarang pun masih ada suges, kadang bawa mimpi. Cuman saya balikin ke diri saya, kamu syukur masih merasakan ya tidak keluar uang ya. Dan kamu nggak ketakut kejar-kejar polisi, tapi masih merasakan meskipun hanya dalam mimpi. Saya ngomong sama diri saya sendiri begitu. Ya bersyukur masih bisa dalam mimpi, bersyukur masih bisa menggunakan, nggak keluar uang, nggak takut ditangkap polisi. Itu karena kalau nggak kebawa mimpi ya. Iya, kalau saya nggak bilang, saya nggak ngomong diri saya sendiri, saya nggak dorong diri saya, kemungkinan 98% saya kemungkinan akan menggunakan lagi. Nah, harus saya kuatkan lagi. Bersyukur kamu masih dapat impian. Betul. Pakai gratis, kejar-kejar polisi. Karena sering orang yang sudah mulai pulih, mimpi itu sering. Jadi memang mungkin ada sisa kerak-keraknya di otak itu yang membangunkan. Oke. Dan mungkin kalau kita ngomongin tentang rehabilitasi nih Ayah. Rehabilitasi kan ada dua nih sebenarnya. Ada yang rehabilitasi yang mungkin datang ke rehabilitasi dibawa sama orang tuanya, atau mungkin sama saudaranya, atau sama anaknya mungkin, ya kan. Minta tolong dong, ini saudara saya atau anak saya atau bapak ibu saya nih direhabilitasi kayak gitu kan. Nah, itu kemungkinan dia untuk pulih itu berapa persen? Ya memang kalau secara persentasenya belum bisa dibuktikan ya. Menurut saya, pendapat saya pribadi, kalau dia masih bukan keinginan sendiri, betul ya, karena dia dari keluarganya yang membawa atau meminta, ya, maka saya kalau dapat klien atau dapat calon klien, saya tanya kemauan sendiri atau apa. Jadi saya nggak menjatuhkan dia, cuman saya ke keluarganya usahakan dorong biar dia minta sendiri. Itu kemungkinan kalau dia sendiri 98% kemungkinan bisa berhasil, bertahan bersih, bertahan clean. Ya, kalau itu benar-benar kesadaran sendiri buat pengen stop. Itu 98% berhasil ya. Nah, cuman yang jadi permasalahan, ada beberapa teman yang mau pulih dengan saya sendiri, tetapi kan biaya rehab yang ada di Indonesia, memang ada beberapa NGO atau beberapa tempat rehab yang memberikan gratis, tapi lebih banyak yang berbayar. Betul. Ya, jadi kebentur di situ, masalah pembiayaan. Ya, kalau tahun-tahun di bawah 2000 sih masih banyak orang, istilahnya dulu banyak kan orang-orang punya yang pakai ya. Betul. Kalau sekarang kan orang nggak punya juga pakai. Dia udah menyadari dia pengen pulih harus bayar. Itu loh yang sering jadi yang membuat saya prihatin. Kasihan gitu. Iya. Karena saya sendiri yang mana untuk keluar dari dunia GPZ itu berat sekali. Kalau ketemu orang yang udah kesadaran datang diminta direhab, itu buat saya udah kesuksesan. Udah buat dia udah mau pulih gitu. Betul. Ketimbang dia disuruh keluarganya. Betul. Ya kalau disuruh keluarga kan orang dia belum kepengen pulih. Orang masih happy disuruh berhenti susah juga ya. Karena keluarganya prihatin, kasihan. Dan mungkin juga udah bermasalah. Barang-barang di rumah udah habis semua dijualin ya. Mungkin begitu. Nah, kalau dari Al sendiri berhenti untuk gangguan penggunaan zat ini kan tanpa rehabilitasi ya. Emang benar-benar berhenti sendiri ya. Nah, itu ceritanya gimana tuh, Pak? Ya, saya memang tidak pernah rehab. Itu sakitnya sakit, cuman saya kebenaran bekerja di tempat rehab. Ya, awalnya saya tidak rehab, tapi saya tiap hari datang ke tempat rehab. Ikutin sesi, ikuti konseling juga.
karena bukan nggak pernah rehab sama sekali sih, dua rehab tahun 83 pernah rehab di Parmadi Siwi. Ya. Itu yang sekarang jadi kantor BNN. Itu kan Parmadi Siwi itu Muatik. Tapi saya nggak kuat dulu, cuma 3 minggu saya minta pulang. Oke. Jadi memang cuman pulihnya satu, keinginan yang kuat. Yang paling membuat saya pulih sih udah nggak punya apa-apa. Udah benar-benar kosong, nol. Nol ya. Oke. Nah, untuk berhenti nih, ya kan? Semua zat itu apakah bisa langsung berhenti total saat itu juga, atau ada beberapa zat yang nggak bisa berhenti total? Jadi sebenarnya itu tergantung individunya ya. Memang ada beberapa zat, tapi kalau dia keinginannya kuat untuk meninggalkan atau melepas semua, bisa aja kan. Ada yang memang udah terganggu sekali otaknya, dia harus pakai zat pengganti, ganti substance ya. Oke. Kan, jadi contohnya dia tidak menggunakan, dia punya permasalahan sulit tidur, dia harus datang ke psikiatri, konsul, akan ada dapat resep obat untuk dia bisa tidur. Betul. Nah, disayangkannya teman-teman pengguna sering disalahgunakan, nggak ikut aturannya. Ya, benar. Ya mungkin obat tidurnya 1 strip untuk 5 hari, ini 1 strip untuk 1 hari gitu. Ya. Salah. Salah sih. Itu kalau buat salah nggak ya? Salah. Itu termasuk GPZ juga? Termasuk karena dia kan ada penyakit gangguan penggunaan zat ya. Dia harus ada terus menggunakan. Nah, ini kalau saya selalu mengenalkan dulu, ini loh permasalahannya teman atau klien, ini loh permasalahan kamu. Oke. Ya, kalau kamu nggak selesaikan masalah ini, ya nggak selesai. Selesaikan dulu nih hulunya. Hulunya dulu diselesaikan. Kan nanti hilirnya kemudian. Oke. Kasih pemahaman dulu, karena banyak enggak, gue nggak seperti lu nggak harus nyuri, harus ini. Ada yang begini nggak nyampe nyuri juga ada. Yang sampai nyuri ya ada. Betul. Tidak kan yang membedakan. Lu kan ya lu banyak masalah, lu bisa nyuri, lu bertengkar. Gue nggak seperti lu. Tapi dia tidak tahu ada permasalahan lain. Ya contohnya uang, terus tidur dia terganggu. Dia mau tidur harus menggunakan, kalau nggak menggunakan nggak bisa tidur. Dan itu yang nggak disadarin. Terus dia mau keluar harus, kalau nggak neken pil 1-2 nggak berani keluar. Atau 1 sloki 2 sloki alkohol nggak berani keluar. Atau 1 shoot berapa shoot itu nggak berani keluar. Itu kan udah mengganggu. Itu sugesti yang harus dilawan sebenarnya. Oke. Nah, untuk relapse sendiri nih, kenapa sih kok orang bisa misalnya kayak udah berhenti nih, ya kan, udah berhenti 1 tahun lah misalnya, tidak memakai apa-apa, ya mungkin ada walaupun cuma alkohol sedikit demi sedikit. Nah tapi tiba-tiba dalam setahun itu relapse lagi nih gitu. Jadi ini pengertian relapse ini, relapse kan bahasa Inggris kembali ke lingkaran. Ya kalau cuma sekali doang kambuh. Nah kalau sekali doang itu namanya slip. Kalau di program namanya slip. Yang penting dia jatuh, kepleset, bangun lagi. Nah kan kebanyakan teman-teman udah kepleset nggak mau bangun. Nah itu relapse, udah masuk ke lingkaran lagi. Kayak enakan rebahannya ya. Itu yang mesti dipahamin. Jadi kalau relapse bukan masalah lamanya bersih. Ya. Karena saya kemarin dapat pulih hampir 7 tahun ya. Di tahun ke-7 saya jatuh lagi. Nggak punya masalah, nggak lagi bahagia, nggak lagi sedih. Apa-apa itu ya. Itu baru saya paham, oh inilah penyakit kecanduan saya bilang. Jadi bukan masalah lamanya bersih. Bukan baru sebentar pulih terus jatuh lagi, bukan. Jadi mesti dipahamin dulu. Apa sih penyebabnya dia menggunakan lagi? Ada yang biasanya kan nggak ada penyebabnya. Ternyata saya lihat lagi ke dalam, waktu 2 tahun sebelum saya jatuh, saya ada reservasi di kepala saya. Udah ada reservasi di otak. Contohnya lah, saya lagi sedih karena saya dalam pemulihan, ini sekali ngejelek doang nggak apa-apa lah. Cakung nih. Itu saya nggak ceritakan, saya nggak cerita ke orang, saya simpen sendiri.
Akhirnya bom waktunya. Udah puncaknya saya nggak bisa tahan itu. Iya. Itu yang mesti ini. Jadi ada ingat, ada mimpi, cerita aja. Nah, emang itu harus kalau ada sugesti dalam pikiran atau dalam hati, kalau emang daripada jadi bom waktu, mendingan dikeluarin, ceritain ke orang ya. Kalau di sini kan lebih enak ya di Provinsi Bali. Ya. Ada support grupnya, kelompok dukungan untuk teman-teman yang pulih banyak sekali. Ini ada untuk pengguna narkotika, ada narkotik anonimus atau NE. Ya. Untuk pengguna alkohol ada EE, alkohol anonimus. Kita datang ke sana cari dukungan. Ya. Mereka sudah pada pulih menceritakan pengalamannya. Dia jatuh bangun, dia mempertahankan pulihnya. Betul. Dan di kota lain ya. Ya. Dan yang pasti sekarang kita punya Friends Mental Health Support. Ya, jadi kalau misalnya emang berasa kayak, waduh, suges gua udah mulai tinggi nih ya kan, langsung aja hubungin hotline kita ya, mumpung masih free ya, langsung aja WhatsApp di bawah ini, di nomor di bawah ini, di nomor hotline kita, atau bisa langsung follow Instagramnya di Friends_Mental Health Support, dan di biografi kita itu udah ada linknya semua, link untuk hotline dan konselor kita, para konselor, dan kita juga punya tenaga-tenaga profesional juga, ada psikolog, ada SPKJ, spesialis kejiwaan juga, yang siap bantuin teman-teman yang punya masalah mungkin mental health atau mungkin masalah gangguan penggunaan zat ini juga, masalah HIV/AIDS juga gitu. Oke. Dan mungkin punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang sekarang mungkin masih berjuang nih, masih berjuang atau mungkin masih make atau berjuang pengen berhenti, pengen stop, gimana? Ya, pesan saya sih buat teman-teman yang masih aktif menggunakan ataupun yang sudah bersih, hidup ini sangat berharga. Ya. Jadi kalau masih dikasih kesempatan, gunakan dengan baik. Yes. Ya. Karena bukan hanya dipikirkan, dilakukan. Ya, betul. Karena hidup ini cepat sekali, ya. Tidak seperti yang di pikiran kita. Itu aja sih buat teman-teman semua. Oke, terima kasih Novian. Thank you so much untuk ngobrol-ngobrolnya di episode pertama Friends Talk Podcast. This is what friends are for. Dan yang pasti kita bakal ada episode berikutnya dengan narasumber yang asik-asik dan tema yang asik-asik juga, yang bakal ngebahas tentang seputar mental health, gangguan penggunaan zat, dan juga HIV/AIDS juga gitu. Oke. So jangan lupa untuk like dan subscribe di YouTube channelnya Friends Mental Health Support. Oke, terima kasih Novian. Sampai ketemu lagi, Jonski dan Novian signing out. Tetap sehat dan jauhi narkoba.